Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video kali ini yaitu memenuhi tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Saya Devi Novitasari beserta Ibu Suci Sinaring Tias Rahayu akan mempraktikkan keterampilan coaching menggunakan alur tirta. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Devi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat Bu Devi. Mana kabarnya Iya, Bu Devi? Sehat juga alhamdulillah kan? juga ya. Alhamdulillah. Iya, menindaklanjuti WA-nya Bu Suci, katanya ingin ngobrol-ngobrol santai nih dengan saya. Iya nih, Kira-kira ada apa Bu Suci? iya ini Bu Devi. Akhir-akhir ini tuh saya kok di sekolahan saya itu saya lihat kok gini-gini aja, kok nggak ada perubahan gitu loh dalam hal pembelajaran teman-teman saya di sekolah. Itu Bu Hmm, Devi. ya. Eh, Kalau boleh tahu, coba dideskripsikan Bu Suci, gini-gini aja tuh yang seperti apa Bu Suci ya? Iya, gini, kan sekarang kan pembelajaran itu sudah bervariatif, Bu Devi. Sudah banyak menggunakan metode-metode dari menggunakan IT, alat peraga khususnya Bu Devi, bisa mengambil dari lingkungan sekitar. Tapi kebanyakan dari rekan-rekan guru saya itu kok metode pembelajarannya ke anak-anak itu menggunakan metode ceramah, monoton. Jadi Hmm. anak-anak itu di kelas itu seperti saya lihat tuh bosan, akhirnya rame sendiri Bu Devi, Hmm. seperti itu. Jadi gini-gini aja yang Bu Suci maksud itu, Bapak Ibu guru di sekolah Bu Suci, pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah, seperti itu Bu Suci. Iya betul sekali Bu Devi, Hmm. itu. Kemudian anak-anak atau murid-murid itu terlihat bosan seperti itu Bu Suci. Iya, Kalau boleh saya tahu lebih lanjut, bosannya anak-anak ini seperti apa yang bisa diamati oleh Bu Suci? ya. Ini anak-anak itu mungkin kalau diberikan materi itu dia ngomong sendiri. Karena itu tadi Bapak Ibu gurunya itu hanya menggunakan metode ceramah. Mungkin Hmm. kalau diganti dengan metode lain yang lebih menarik, seperti itu dengan menggunakan IT, anak-anak kan bisa melihat di proyektor berbagai gambar, misalkan pelajaran IPA kan ditunjukkan gambarnya seperti ini, seperti itu langsung. Jadi anak-anak itu lebih suka, lebih memahami juga materi yang disampaikan. Jadi anak-anak lebih fokus, tidak ngomong sendiri dengan teman-temannya. Seperti itu, Bu Devi. Baik. Jadi kalau saya menangkap nih dari cerita Bu Suci ini menginginkan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah Bu Suci ini menggunakan metode yang bervariatif, menggunakan media seperti IT, seperti itu Bu ya. Iya, betul, Bu Devi. Dan mungkin selain pakai metode IT itu tadi, mungkin anak-anak bisa diajak keluar kelas, karena mungkin kalau terlalu di dalam kelas kan anak-anak juga bosen. Kan usia-usia mereka itu kan masih banyak yang kinestetik, suka bergerak kemana kemari gitu Bu Devi. Jadi mungkin kalau diajak di halaman sambil digelar tikar itu mungkin anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Hmm, baik-baik. Jadi Bu Suci ini menginginkan pembelajarannya ini yang lebih menarik, bisa mengajak anak-anak ke lingkungan untuk mengatasi kebosanan tadi itu Bu ya. Iya. Baik. Kira-kira nih apa ya rencana Bu Suci untuk membuat Bapak Ibu guru di sekolah Bu Suci ini bisa menerapkan pembelajaran yang menarik? Kira-kira apa Iya. rencana Bu Suci? Iya, rencana awal saya itu ya awalnya ya ngobrol-ngobrol ringan, sharing gitu Bu Devi, tidak terlalu serius. Ngobrol gimana ya enaknya ya supaya anak-anak itu bisa fokus dalam belajarnya, nggak bosen di dalam kelas gitu. Terus ya saya beri masukan misalkan itu ayo kita coba ngasih pembelajaran itu melewati menggunakan IT kan kebanyakan saya yakin teman-teman itu bisa semua.
menggunakan IT, tapi ya itu tadi mungkin karena ribet itu tadi ya, itu mereka itu agak kurang berkenan menggunakan IT tadi Bu Devi. Seperti itu. Iya, Jadi Bu Suci menangkap bahwa beberapa atau mungkin Bapak Ibu guru di sekolah Bu Suci ini kalau menggunakan IT itu ribet sehingga mereka seperti kurang berkenan nih untuk menggunakan IT. Jadi lebih baik ceramah saja sehingga menimbulkan anak-anak bosan itu tadi ya Bu ya. iya, Kemudian rencana Bu Suci tadi ingin mengajak sharing session santai-santai, iya. ngobrol dengan santai untuk pembelajaran berikutnya seperti itu ya. Kira-kira ada lagi nggak cara lain yang mungkin Bu Suci punya ini? Kira-kira selain sharing session apa kira-kira Bu Suci? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini rekan-rekan guru akan kami ajak diseminasi Bu Devi. Kalau cuma sharing Hmm, kan cuma beberapa orang saja. Tapi kalau diseminasi kan mencakup semua teman-teman gitu. Jadi biar semua rekan-rekan itu mengetahui manfaatnya dan kami bisa berubah bersama-sama itu dalam pembelajaran ke siswa Bu Devi. hmm, ya ya ya. Jadi Bu Suci menginginkan atau merencanakan nih punya angan-angan ya Bu Suci ya. Ya, Gimana nih kalau selain sharing session Bu Suci akan mengajak teman-teman guru untuk melaksanakan diseminasi. Baik, kira-kira diseminasi yang akan Bu Suci adakan ini eh, membahas tentang apa nih yang lebih spesifik kira-kira? oh iya, mungkin ya seputaran tentang metode pembelajaran Bu Devi, agar Hmm, anak-anak itu yaitu tadi tidak bosan di dalam kelas sehingga mereka tertarik apa yang sedang mereka pelajari. Itu kita membahas seperti tentang itu. metode pembelajaran itu yang utama Bu Devi. Baik, jadi diseminasi yang akan Bu Suci lakukan ini terutama tentang metode pembelajarannya Bu Suci Iya, ya. iya Baik, betul. kira-kira siapa nih yang akan Bu Suci libatkan selain Bapak Ibu guru di sekolah Bu Suci untuk pelaksanaan diseminasi ini? Ya, mungkin yang akan saya libatkan selain Bapak Ibu guru itu adalah tenaga kependidikan Bu Devi. Yang notabene beliau-beliau itu sudah mahir dalam IT juga. Seperti Oh, itu. baik, jadi Mungkin Bu Bapak Ibu guru Suci. bisa apa bisa sharing, saling membantu bagaimana caranya membuat metode pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Baik, baik. Jadi Bu Suci akan melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu, bukan hanya Iya, Bapak Ibu guru, tapi juga iya, tenaga kependidikan seperti itu Bu ya. ya betul Hmm. betul Devi. Eh, Kira-kira nih Bu Suci, kapan nih mau ngajak sharing teman-teman guru atau diseminasi itu tadi? Ya kalau bisa secepatnya Bu Devi, karena ya itu tadi semakin kita cepat melakukan perubahan, hasilnya juga akan cepat kita rasakan itu Bu Devi, kan dampaknya juga ke Hmm, anak-anak tentang hasil belajarnya anak-anak juga itu. oke. Jadi secepatnya nih Bu Suci akan mengadakan. Secepatnya Ya, ini kapan Bu Suci kira-kira ya? ya, ya kurang lebih mungkin 1 mingguan Bu Devi. Setelah saya Hmm, awalnya ya saya sharing itu dulu, ngobrol ringan itu dulu, nanti saya lihat bagaimana reaksinya, reaksi teman-teman seperti apa gitu. Kalau kelihatannya reaksinya positif, oke, lanjut kita ke diseminasi itu tadi. Ya saya kira semua itu berkenan lah, kan demi kemajuan anak-anak juga, kan tugasnya kita sebagai pendidik adalah harus berdampak kepada murid. Semua yang kita lakukan sebagai pendidik itu harus memenuhi kebutuhan murid itu tadi. Salah satunya dengan metode pembelajaran agar materi yang kita sampaikan itu sampai ke murid itu tadi. baik. Berarti Bu Suci dalam minggu ini akan segera melaksanakan sharing session dan juga diseminasi Bu Suci ya? Iya Bu, insya Allah akan saya laksanakan seperti itu sesuai rencana Hmm, awal ya. baik. Berarti eh,
bagaimana nih supaya saya bisa mengetahui nih Bu Suci sudah melaksanakan, kemudian bagaimana hasilnya, bagaimana nih supaya saya tahu nih? Oh, iya, ya kita nanti atur jadwal lagi, kita bisa ketemu langsung, saya merefleksikan kira-kira yang saya rencanakan ini berhasil atau tidak, begitu Bu Devi. Bu Devi kira-kira berkenan enggak menceritakan cerita saya yang akan datang? Dengan senang hati Bu Suci, saya pasti akan senang sekali untuk mengadakan sharing lagi. Berarti 1 minggu ini Bu Suci akan segera melaksanakan sharing session dan juga diseminasi. Kemudian kita akan atur jadwal lagi nih. Berarti kemungkinan 1 minggu lagi juga kita akan bertemu lagi untuk membahas pelaksanaan diseminasi dan juga sharing session itu tadi Bu Suci ya. Betul Bu Devi. Baik. Ya semoga yang akan saya rencanakan itu sesuai dengan keinginan saya Bu Devi, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jadi dampaknya itu terasa kepada siswa Bu Devi. Baik. Jadi itu yang Bu Suci harapkan, Bu Suci rencanakan. Nah, Bu Suci, kita sudah sharing ini tadi ya, kita sudah melaksanakan percakapan dari awal sampai akhir. Kemudian kira-kira apa nih yang Bu Suci dapatkan dari perbincangan kita tadi? Iya, tidak terasa ya Bu Devi, kita ngobrol-ngobrol ringan seperti ini, akhirnya saya bisa menyimpulkan, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Yang bisa saya simpulkan dari kita bercakap-cakap ini tadi, akhirnya saya bisa menemukan bagaimana cara saya untuk menyampaikan ke teman-teman, ke rekan-rekan dalam rangka perubahan metode pembelajaran itu tadi. Caranya yaitu tadi dengan cara sharing, yang kedua dengan diseminasi. Itu yang selama ini memang itu menjadi seperti permasalahan saya, gimana ya caranya ini ya agar cara belajarnya teman-teman, cara pembelajaran teman-teman itu kok seperti itu saja, gimana caranya merubahnya ya. Mungkin dengan 2 alternatif itu tadi Bu Devi. Baik, berarti Bu Suci sudah mendapatkan itu tadi ya, rencana yang akan dilakukan, yaitu dengan akan mengajak sharing session dan juga diseminasi. Kemudian Ibu Suci, kira-kira dari rencana yang akan Bu Suci laksanakan itu, harapan besar Ibu Suci apa? Harapan saya itu bisa mengantarkan siswa-siswa saya itu menjadi siswa yang berprestasi. Itu karena dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, insya Allah anak-anak juga bisa memahami, dan dampaknya itu tadi nilai mereka akan berubah menjadi lebih baik lagi Bu Devi. Selain nilai yang baik, juga saya mengharapkan siswa-siswa itu mempunyai budi pekerti yang luhur, berkarakter yang positif, seperti itu Bu Devi. Baik, jadi sudah banyak nih ya perbincangan santai kita kali ini. Bu Suci juga sudah dapat menyampaikan apa harapannya dan kemudian apa langkah-langkah yang harus Bu Suci laksanakan. Ya, senang sekali Bu Suci. Terima kasih Bu Devi, ini saya terasa lega sekarang, di hati saya sudah tidak ada ganjalan lagi, pikiran saya semakin cerah, punya bayangan ke depannya, oh ini yang akan saya lakukan. Coba ini tadi kita nggak sharing, saya nggak bertemu Bu Devi, pasti saya masih bingung mencari jalan keluar permasalahan dari ini tadi. Baik, terima kasih. Saya juga belajar banyak dari Bu Suci, dari percakapan kita kali ini Bu Suci loh. Sama-sama. Seperti itu ya. Kita berarti akan ketemu minggu depan insya Allah ya Bu ya. Iya Bu Devi, ya nanti saya hubungi Bu Devi lagi, misalkan saya sudah melaksanakan segala rencana yang saya rencanakan ini tadi. Baik, senang sekali saya rasanya senang sekali bisa melakukan percakapan seperti ini. Saya juga banyak belajar dari percakapan kali ini. Terima kasih Bu Suci atas kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi.
Waalaikumsalam Bu Suci. Iya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Suci. Iya, katanya kemarin mau ngobrol-ngobrol ringan dengan saya. Sekarang, monggo Bu Devi jika mau bercakap-cakap dengan saya silahkan. Mau ngobrolin apa sih Bu Devi? Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bu Suci atas waktunya. Jadi saya ini Bu, di kelas saya itu kan jumlahnya 35 anak. Iya. Nah, yang sembilan itu perempuan dan 25-nya itu laki-laki. Sehingga laki-lakinya memang lebih banyak daripada perempuannya. Nah, tidak jarang anak-anak di kelas itu kalau bercanda itu sampai ke berantem, Bu. Seperti itu. Jadi saya bingung ini Bu, anak-anak di kelas itu sering berantem itu, Bu. Iya. Terus kira-kira alasan mereka berantem itu apa ya Bu Devi ya? Namanya anak-anak alasannya beragam ya, Bu. Ada yang itu pinjam pensil tanpa izin itu sudah bisa jadi perkelahian. Kemudian kadang memanggil temannya dengan nama orang tuanya itu juga pernah terjadi. Jadi bermacam-macam Bu yang apa ya yang menjadi penyebab mereka ini bertengkar. Oh iya. Terus jadi tujuan Bu Devi ngajak mengobrol saya ini tadi itu tentang kenakalan ya Bu Devi ya. Kenakalan anak-anak bertengkar di dalam kelas itu tadi ya Bu Devi ya. Iya Bu, Oh benar. iya, Jadi terus kenakalan penyebabnya anak-anak. itu tadi hanya hal-hal yang ringan sebenarnya ya. Sebenarnya mau pinjam pensil tidak diperbolehkan, itu jadi bertengkar, mengejek jadi bertengkar gitu ya Bu Devi ya. Seperti itu ya Bu Devi. Iya, benar Bu Suci. Pusing saya kadang-kadang Bu Suci. Oh iya ya. Terus kira-kira kondisi kelasnya Bu Devi sekarang itu misalkan dikasih angka ya apa presentasi itu angka 1 sampai berapa Bu Devi? 1 dari 10 itu kira-kira di angka berapa situasi kelas sekarang yang ada di Bu Devi itu? Kalau saya bisa memberikan persentase kondisi kelas saya ya Bu ya, itu ya 65-70 itu Bu. Hmm, iya. Kira-kira segitu. Iya. Terus keinginannya Bu Devi itu sampai persentasenya sampai ke angka berapa? Kalau saya menginginkan itu anak-anak kan apa ya Bu, akur gitu dengan teman-temannya. Jadi saya menginginkan kondisi kelas ini di angka 9 sampai 10 Bu kalau saya menginginkan. Iya. Terus untuk mencapai angka 9 sampai 10 itu apa yang akan dilakukan Bu Devi? Rencana yang bagaimana? Nah, karena permasalahan saya tadi kan anak-anak yang bertengkar ya Bu ya. Ya. Anak-anak bertengkar karena beberapa sebab yang jadi sebab itu tadi. Maka rencana saya Ya. ini akan saya akan membuat keyakinan kelas Bu bersama anak-anak. Jadi dengan keyakinan kelas itu saya punya angan-angan anak-anak ini kan mengetahui hal-hal apa saja yang sudah disepakati bersama sehingga anak-anak untuk bersikap itu bisa mengacu pada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi itu Bu. Angan-angan saya seperti itu Bu. Oh, itu ya rencananya Bu Devi agar anak-anak itu tidak bertengkar lagi. Bu Devi ingin membuat kesepakatan kelas ya Bu Devi. Iya Bu Devi. Iya Bu, Iya, ingin membuat keyakinan kelas. ya, membuat keyakinan kelas itu tadi. Terus kira-kira ada nggak hambatannya Bu Devi dalam membuat keyakinan kelas itu Bu Devi? Dalam membuat keyakinan kelas hambatannya mungkin ya Bu ya, mungkin nanti uh, banyak sekali hal-hal yang diinginkan anak-anak. Bisa jadi 35 siswa itu ya ada 35 keinginan yang
yang akan disampaikan oleh anak-anak itu tadi. Iya. Nah, Salah satunya apa Bu Devi? Keinginan anak-anak itu yang disampaikan salah satunya apa Bu Devi? menurut saya nantinya setelah ketika saya akan mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas, itu yang disampaikan anak-anak salah satunya yaitu mereka menginginkan itu tadi tidak memanggil nama teman dengan nama orang tua, seperti itu. Salah satunya mungkin itu, Bu. Iya ya, itu tadi berarti salah satu poin keyakinan kelas yang akan dilakukan Bu Devi, tidak boleh memanggil teman dengan sebutan orang tua. Begitu ya Bu Devi? Ya, benar, Bu. Wah, Karena selama ini itu yang menjadi pemicu utama anak-anak bertengkar, Bu. iya 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 iya. Terus kira-kira kapan Bu Devi membuat keyakinan kelas itu tadi Bu Devi? Membuat keyakinan kelas ini secepatnya akan saya buat ya, Bu, bersama anak-anak supaya lebih cepat apa ya, lebih suasana kelas yang saya inginkan itu lebih cepat terwujud, Bu. Jadi anak-anak yang tidak bertengkar itu tadi bisa dikurangi lah. Misalkan biasanya ada 5 anak yang bertengkar, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya satu, dua atau satu atau tidak ada, itu Bu yang saya inginkan. Oh, ya begitu ya Bu Devi. Terus kira-kira untuk kedepannya Bu Devi ini akan selalu melaksanakan kesepakatan kelas ini ya Bu Devi? Harapan saya iya, Bu. Jadi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, tentunya keyakinan kelas itu nanti akan saya tempel, Bu. Tempel di dinding kelas sehingga anak-anak bisa kalau sering melihat, membaca, kemudian menerapkan, anak-anak juga terbiasa. Seperti itu. Iya Bu Devi ya. Kesepakatan kelas itu tadi ditempel di mana Bu Devi? Di sudut-sudut kelas ya Bu Devi ya. Saya pasang di dinding kelas, Oh, di di dinding dinding ruang kelas kelas. saya. Oh Nggih. ya, supaya anak-anak setiap hari bisa membacanya sehingga anak-anak bisa teringat ya Bu Devi ya. Ya, benar, Tidak, Bu. dan tidak melakukan kenakalan, pertengkaran seperti yang sudah-sudah Bu Devi ya. Ya Bu, harapan saya rencananya saya seperti itu. Terus kira-kira dalam rencana itu tadi siapa saja yang dibutuhkan Bu Devi untuk membantu Bu Devi? Yang terlibat dalam penerapan keyakinan kelas tadi siapa saja Bu Devi? Nah, Yang ingin Bu Devi libatkan? ya, dalam pembuatan keyakinan kelas tentu saya akan melibatkan murid-murid saya, Bu, terutama karena mereka ya sebagai pelaku utama dan saya juga. Jadi yang terlibat saya, kemudian anak-anak itu. Tapi saya juga akan itu, Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman saya, Bu, teman guru di sekolah saya. Saya akan sharing dengan beliau uh, tentang pembuatan keyakinan kelas itu tadi karena uh, sepertinya beliau juga sudah menerapkan sehingga saya perlu juga nih untuk sharing dengan beliau bagaimana langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, kemudian penerapannya, jika ada hambatan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan saya berkolaborasi, saya akan mendapatkan banyak pengetahuan sepertinya Bu ya dengan beliau untuk mengatasi anak-anak nih seperti apa, seperti itu. Oh iya, berarti teman untuk Bu Devi berkolaborasi tadi sudah menerapkan keyakinan kelas sebelumnya ya Bu Devi ya? Benar Bu, Ya. Terus itu hasilnya benar. juga sudah terlihat Bu Devi? Setelah kalau saya lihat, iya Bu. Jadi jadi ada apa ya, anak-anak ini lebih kondusif seperti itu Bu. Kalau saya lihat dalam pembelajaran itu anak-anaknya itu aktif gitu Bu, dan sepertinya jarang terdengar cerita dari beliau bahwa ada anak-anak yang bertengkar di kelasnya. Jadi kayaknya harus ke sana ini Bu. Saya harus kolaborasi bertanya dengan beliau. Iya betul Bu Devi ya. Terus
setelah kita melaksanakan percakapan singkat ini tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Devi petik? Baik, terima kasih Bu Suci. Jadi saya ini setelah melakukan percakapan dengan Bu Suci ini mendapat gambaran Bu. Yang tadinya ide saya itu masih belum keluar, akhirnya saya bisa menggali ide-ide untuk mengatasi murid-murid saya di kelas, terutama untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dengan anak-anak yang tidak bertengkar. Dengan cara itu tadi Bu, saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman guru di sekolah saya yang sebelumnya sudah menerapkan keyakinan kelas dan saya lihat penerapan itu ada hasilnya. Sehingga saya perlu untuk menimba ilmu kepada beliau juga. Itu yang saya dapatkan Bu dari percakapan kita hari ini. Ya, tidak terasa ya Bu Devi ya, kita ngobrol-ngobrol ringan, akhirnya Bu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Devi waktu di kelas. Itu. Ya. Terus gimana caranya kalau kita sudah menerapkan itu, apakah kita minggu yang akan datang bisa bertemu kembali untuk merefleksikan hasil dari rencana Bu Devi malam hari ini? Ya, ya Bu. Kita minggu depan akan bertemu lagi. Saya akan menceritakan nih tentang penerapan itu tadi, pembuatan keyakinan kelas itu tadi Bu. Saya akan menceritakan kepada Ibu. Semoga hasilnya luar biasa nanti Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Iya, semoga hasilnya sesuai yang diinginkan Bu Devi tadi ya. Di angka berapa tadi Bu Devi? 9 sampai 10 Bu Oh Suci, iya, semoga. iya, semoga ya di angka 9-10 itu sehingga rencana pembelajaran yang kondusif yang seperti diimpikan Bu Devi akan terwujud, tidak ada lagi pertengkaran-pertengkaran dari permasalahan-permasalahan yang sederhana ya Bu Devi ya. Tadi seperti minjam pensil saja tidak boleh, itu saja sudah jadi sebab dari masalah, sebab dari pertengkaran, mengejek teman dengan nama orang tua itu juga. Semoga setelah kita melakukan perbincangan ini dan Bu Devi menerapkannya besoknya itu minggu depan, semoga segera mendapatkan hasilnya ya Bu Devi, hasil yang terbaik. Ya, benar Bu Suci. Itu harapan besar saya dengan keyakinan kelas yang akan saya buat, yang kita rencanakan dari pembahasan kita ini tadi. Iya. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai yang saya harapkan. Anak-anak di kelas sudah turun nih angka pertengkarannya, seperti itu Bu. Sehingga suasana di kelas ini akrab, rukun, kemudian pembelajarannya itu juga nyaman gitu Bu. Kalau tidak ada yang bertengkar itu kan anak-anak juga nyaman, seperti itu. Iya. Ya kan kelas yang nyaman itu sesuai harapan Bu Devi itu ya akan menimbulkan kedamaian, begitu Bu Devi ya, Bu Devi. Ya benar Bu, ya. Benar sekali. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Devi? Saya rasa saya ingin menyampaikan perasaan saya saja Bu. Ternyata saya ini sudah plong, nggak buntu lagi. Yang tadinya itu saya seperti pusing Bu, tiap hari menangani anak yang bertengkar. Terus ternyata malam ini saya mendapatkan gambaran yang luar biasa yang akan segera saya terapkan. Terima kasih banyak Bu Suci. Pertemuan kali ini, perbincangan kita ini semoga semoga bermanfaat, pastinya insya Allah bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Suci atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih banyak Bu Devi. Saya juga belajar berbagi dengan Bu Devi karena saya juga di kelas itu juga mempunyai masalah yang sama seperti itu. Ya, kita belajar bersama di sini, saling berbagi ilmunya tadi Bu Devi. Ya Bu Devi ya. Ya, sama terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.